Pasti bukan cuma aku yang ngerasa kalau kita makin susah buat fokus, baca buku bentar aja udah pengen buka HP. Atau rasanya pikiran jadi kosong, capek, bahkan hampa. Tapi kamu nggak tahu kenapa demikian. Itu bukan cuma perasaan, itu nyata. Sekarang, kita hidup di dunia yang cuma peduli sama kecepatan. Semua serba instan. Notifikasi datang terus-menerus, video pendek nggak ada habisnya, dan tanpa sadar, otak kita mulai kehilangan kemampuan buat mikir jernih dan dalam. Coba bayangin, zaman dulu, saat orang duduk santai di teras rumah sambil baca buku, nulis surat panjang, atau ngobrol berjam-jam tentang ide-ide besar. Nggak ada distraksi, nggak ada dorongan buat ngecek HP tiap 2 menit. Orang benar-benar hadir di momen itu. Mereka bisa menunggu, bisa diam, bisa merenung. Mereka nggak takut sama keheningan. Bahkan justru di dalam keheningan itulah ide-ide besar lahir. Tapi sekarang, kita gelisah waktu diam. Kita panik kalau HP ketinggalan. Kita bahkan lupa gimana rasanya duduk diam, tanpa apapun, cuma bersama pikiran sendiri. Tahun 2016, sesuatu berubah drastis. Munculnya aplikasi-aplikasi video pendek, ledakan sosial media, dan algoritma yang makin pintar bikin kita tanpa sadar masuk ke dunia baru. Dunia yang super cepat, super dangkal, dan super adiktif. Sekarang, semuanya serba instan. Kita nggak sabar nonton video yang lebih dari 30 detik. Kita nggak tahan baca artikel panjang. Kita jadi generasi yang lebih suka lihat highlight daripada mendalami cerita utuh. Masalahnya, otak kita nggak diciptakan buat proses informasi secepat itu. Otak kita butuh waktu, butuh ruang, butuh keheningan. Dan waktu kita kehilangan semua itu, kita kehilangan kemampuan berpikir lebih dalam. Penelitian udah nunjukin bahwa sejak 2016, rata-rata IQ di negara-negara maju mulai turun. Bukan cuma soal nilai tes, tapi soal kemampuan mikir logis, konsentrasi, dan daya ingat. Kita bukan jadi bodoh karena nggak bisa. Kita jadi bodoh karena otaknya nggak pernah diajak kerja keras lagi. Kita terlalu nyaman di zona instan. Berapa kali kamu coba baca buku tapi akhirnya malah buka HP? Berapa kali kamu nonton video edukasi, tapi berhenti di tengah karena bosan? Berapa kali kamu lupa apa yang mau kamu lakukan cuma gara-gara buka notifikasi? Itu bukan salahmu sepenuhnya, tapi itulah efek dunia digital yang udah ngambil alih cara kita berpikir. Dulu, orang membaca buku-buku berat, nggak cuma novel cinta-cintaan, tapi karya-karya besar yang ngajarin cara berpikir mendalam. Dulu, orang nulis surat tangan yang penuh perasaan, bukan cuma oke atau emoji. Obrolan bukan soal lagi, apa, atau lihat video ini deh. Tapi soal ide, soal makna hidup, soal apa yang bisa diperbaiki dari dunia ini. Dulu, anak muda belajar sabar. Mereka bisa baca puluhan halaman buku tanpa tergoda buat ngecek apapun. Mereka ngerti bahwa proses itu penting, bukan cuma hasil akhir. Sekarang, kita nggak sabar. Kita pengen semua cepet, semua gampang, semua instan. Yang bikin semua ini makin parah adalah kita tahu ada yang salah, tapi kita tetap terjebak. Karena dunia digital ini emang didesain buat bikin kita nggak bisa berhenti. Setiap swipe, setiap like, setiap notifikasi, semuanya dirancang buat meledakkan dopamin di otak kita. Dan semakin sering kita dapat itu, semakin susah kita buat ngerasa puas sama hal-hal sederhana. Bahkan baca buku jadi terasa membosankan. Dengerin orang bicara jadi terlalu lambat. Nonton video panjang jadi terlalu berat. Kita terjebak dalam dunia yang nuntut segalanya serba cepat, tapi membunuh kemampuan kita buat mikir. Tapi, semua ini bisa diubah. Nggak gampang, iya, tapi bukan mustahil. Kamu bisa mulai dengan berhenti sejenak, sadar, mulai melatih lagi otakmu. Baca buku meskipun cuma 10 menit sehari. Nikmatin keheningan tanpa merasa bersalah. Belajar sabar saat nonton, atau baca sesuatu yang butuh waktu. Karena otak itu kayak otot. Kalau nggak dipakai, dia melemah. Tapi kalau dilatih, dia bisa pulih. Kita bisa milih untuk nggak jadi korban algoritma. Kita bisa milih buat jadi manusia yang mikir, bukan cuma yang sekadar reaktif.
Jangan biarin dunia yang super cepat ini ngerampas hal paling berharga dalam diri kamu. Kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk hadir sepenuhnya, kemampuan untuk jadi manusia seutuhnya. Kamu masih bisa mulai sekarang. Pilih untuk berhenti sejenak. Pilih untuk berpikir.